Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Dan pada saat ini kita mengambil sebuah judul Bersukacita di Tengah Penderitaan. Kita akan mengambil dari bacaan Yohanes 20 ayat 11 sampai 20. Dan saya akan mengambil sebuah nat dari Yohanes 20 ayat 20b. Murid-murid itu bersukacita hatinya, mereka melihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, bersukacita di tengah penderitaan, di tengah kepedihan, masalah, tekanan hidup, apakah bisa? Beberapa orang menjawab tidak bisa. Kenapa? Karena selama penderitaan, kepedihan, masalah, tekanan hidup masih mendera, hidup kita yang ada hanyalah kesedihan dan kepedihan. Orang yang diperhadapkan dengan penderitaan, kepedihan, masalah, tekanan hidup, seperti orang yang diperhadapkan dengan jalan buntu, seperti orang yang diperhadapkan dengan tembok yang sangat tinggi, seperti orang yang diperhadapkan dengan pintu yang tertutup semua. Tidak ada jalan lain. Dan orang yang hidup dalam penderitaan, kepedihan, masalah, tekanan hidup, tidak bisa melihat pintu yang terbuka, tidak bisa melihat pribadi yang akan membantu kita. Kenapa? Karena kita sibuk dengan masalah kita sendiri, sehingga kita tidak tahu bahwa ada satu pintu yang bisa kita lewati, bahwa ada satu pribadi yang akan membantu kita untuk tetap dapat bersukacita. Inilah yang dialami oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena merasakan kepedihan hidupnya karena ditinggal oleh Yesus. Maria merasakan kesedihan. Maria merasakan tekanan hidup begitu menekan. Maria kehilangan satu pribadi yang pernah menolong dirinya dari kungkungan roh-roh jahat. Maria merasa belum bisa memberikan yang terbaik untuk Yesus yang sudah sangat berjasa bagi hidupnya. Dan ketika dirinya ingin memberikan penghormatan yang terakhir, ternyata Yesus tidak ada di dalam kubur. Maria merasa sedih, Bapak, Ibu, Saudara. Maria merasa kecewa. Maria tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Sampai ia tidak menyadari bahwa ada satu pribadi yang ada di dekatnya yang bisa tetap memberi sukacita. Coba Bapak, Ibu lihat dari ayat 15. Ketika Yesus menyapa Maria, apakah Maria sudah menyadari bahwa Yesus ada di sampingnya? Ternyata belum. Baru di ayat 16. Ketika Tuhan Yesus memanggil Maria, barulah Maria mengenali Yesus. Disinilah Bapak, Ibu bisa melihat suasana sedih berubah menjadi sukacita. Dan itu tidak hanya dirasakan oleh Maria Magdalena, tetapi juga dirasakan oleh murid-murid yang lain dalam ayat 20b. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita tahu satu,
Kita tidak akan bersukacita apabila kita hanya sibuk bergelut dengan masalah-masalah hidup kita, sehingga kita tidak mampu bersukacita. Yang kedua, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita diajak supaya kita jangan terlalu terfokus pada masalah-masalah hidup kita yang membuat kita tidak dapat bersukacita. Tetapi kita memfokuskan hidup kita pada sisi yang lain. Bahwa di sisi kita ada satu pribadi yang akan mampu menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia akan memberikan sukacita ketika kita dalam penderitaan. Ia akan memberikan sukacita dikala kita dalam kepedihan. Dia akan memberikan sukacita meski kita ada masalah dan tekanan hidup. Seperti para murid, mereka bersukacita ketika melihat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.